BB Podcast ready. 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hilyan Batin di podcast bisnis khusus di Hilyan Batin Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang tidak kalah menarik dengan narasumber sebelumnya, tapi di sini lebih kepada penggiat TikTok nih teman-teman sekalian. Seperti apa? Langsung saja kita perkenalkan Kak Nisa, kepanjangannya Hoirunisa. Ya, kita kenalan dulu Mbak. Tak kenal maka tak sayang katanya itu. Kira-kira Mbak Nisa kesibukannya sekarang gimana? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hoirunisa. Saya mahasiswi aktif UIN Raden Patah Palembang, jurusan Perbankan Syariah. Saya angkatan 2018 dan saat ini saya sedang bekerja di salah satu instansi madrasah. Dan juga di luar daripada pekerjaan saya juga freelance sebagai seorang MC. Iya. Sebagai seorang makeup artist dan juga sebagai manajer di wedding organizer. Siap. Dan juga saya memiliki usaha kecil-kecilan, ya nih Pak, cemilan. Itu saya rintis dari tahun 2021 dan alhamdulillah saat ini masih Berjalan ya? berjalan. Oke, itu sekian banyak bisnis ini teman-teman sekalian. Tapi di sini Kak Nisa kita izin mengkerucutkannya dulu ke bisnis TikTok nih Kak Nisa kira-kira. Nah, kira-kira Kak Nisa awal mulai TikTok itu bagaimana nih? Monggo Kak Nisa. Untuk TikTok sendiri sebenarnya aku pertama kali mulai Pak itu di Shopee. Di Shopee. Ada yang namanya feature Shopee Affiliate. Oh iya. Shopee Affiliate sebenarnya sama kayak TikTok Affiliate, tapi bedanya setiap ada orang yang kita share, kita klik link, mereka mengklik link yang kita share, kita tuh dapat komisi dari pembelian mereka walaupun bukan produk yang kita pasarkan di sosial media. Jadi juga dapat komisi, tapi kalau di Shopee itu komisinya enggak terlalu sebesar di TikTok. Dan juga biasanya juga ada potongan juga dari Shopee kan. Tapi alhamdulillah dari tahun 2021 kalau nggak salah saya main Shopee Affiliate, per minggu itu bisa 300 sampai 400 ribu per Itu minggu. Shopee Affiliate? Itu dari Shopee. Dan saya memulai TikTok. Sebenarnya TikTok itu cuma untuk bahasanya tuh cuma untuk iseng-iseng aja. Iya. Belum digelutin benar terkait tentang ternyata TikTok itu bisa juga menghasilkan duit. Nah, jadi awal mula aku pribadi terjun ke dunia TikTok affiliate itu pertama karena ada satu video yang aku buat itu naik viewersnya. Jadi di situ followers aku itu bertambah Pak. Mungkin sekitar 1000 followers. Langsung karena bisa live kan, 1000 followers kita sudah bisa live. Nah dari situ sering live dan juga dari sering live itu banyak followers jadi nambah karena kan algoritma TikTok kan semakin bertambah kalau kita semakin aktif di TikTok. Setelah dari situ memutuskan untuk daftar TikTok Shop. Itu ya dari TikTok Affiliate. Jadi TikTok Affiliate itu kita tuh nggak perlu modal, cukup bermodalkan konten atau video-video yang kita tautkan keranjang kuningnya. Biarpun kita belum punya sampel, sebenarnya sampel apa saja yang ada di misalkan kita pernah beli sesuatu atau pernah beli skincare atau pernah beli apa, bisa kita diiklankan situ gitu. Terus kita tautkan ke keranjang kuning kita dan berapa persen dari hasil penjualan itu komisinya masuk ke kita. Dan alhamdulillah aku pribadi dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. bulan. 1 bulan. Baru 1 bulan aku bergelut di TikTok Affiliate itu kira-kira sudah sekitar 1 juta lebih lah. 1 juta lebih. Ya, sebulan. 1 bulan. Ya memang belum seberapa Pak, tapi kan yang namanya kita mencari sasaran kan. Tapi 1 juta itu Kak Nisa kayaknya cukup lah untuk anak kos-kosan ya, misalnya seperti teman-teman yang menyaksikan ini. Nah kira-kira Kak Nisa, ini kan lagi baru kan TikTok Shop ini kan, karena kan orang tahunya itu ya TikTok, ya sudah aplikasi TikTok hanya untuk ya paling scroll joget lah, ya kan, joget habis itu apalagi ya lihat konten-konten hiburan sebagai macam. Tiba-tiba timbul nih, awalnya kan TikTok live kan, habis itu kan. Jadi setiap tadi Kak Nisa bilang setiap 1000 followers dia bisa live, dari situ dia dapat gift kan biasanya kan. Ya, dari gift kan, singa atau apa yang macan kan sebagai macam itu.
Kalau nggak yang salah paling nominalnya 8 juta. 8 juta. Kalau nggak salah. Itu bisa dijual lagi kan Nisa kalau misalnya itu ya, dapat Bukan gift itu. dijual, kita bisa cairkan dananya, Pak. Oh iya iya iya. Kalau misalkan dapat gift, itu seberapa terkumpul Iya. dana kita nanti bisa dicairin. Berarti kayak orang apa ya kemarin tuh apa yang live itu mandi lumpur itu ya. Nah, makanya Kan banyak orang sekarang udah banyak orang yang buntu kreativitas. benar. Nah, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya narik simpati ya. mencari simpati. Kadang ada yang sambil Iya. pas-pas segala macam. Nah, itulah salah satu yang teman-teman Iya. sekalian jangan ditiruin bahwasanya apa ya yang kita hadirkan sini Kak Nisa lebih kepada profesional. Beliau punya akun, beliau punya kreativitas, kemudian lagi apalagi bekerja sama dengan apa ya? Pelapa ya Kak Nisa ya. Pelapa itu sebagai macam seller. Tapi kan tadi kan Kak Nisa bilang bahwasanya kita mau coba-coba bisa nanti dapat komisi dari situ. Kira-kira itu apakah apa ya yang kita coba-coba itu kita perlu nggak kerjasama dulu dengan yang sebagai kita pembeli nih mau mencoba mempromosikan dia menggunakan TikTok gitu? Sebenarnya nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya? Nggak perlu, karena kan itu sebenarnya tergantung kreativitas kita sendiri. Iya iya. Gimana caranya, namanya kita di sosial media kan banyak ragam, Iya. banyak ragam kreasi kan. Benar. Jadi kita, kalau aku pribadi, aku memang senang banget bergelut di dunia beauty, kayak skincare ya. make up, kecantikan dan lain sebagainya. Karena kan juga aku seorang make up kan, make up Iya. artist. Jadi aku sering banget review produk dan alhamdulillah kan interestnya baik dari masyarakat khususnya yang ada di Instagram dan TikTok aku sendiri. Jadi kadang ada beberapa produk yang aku review ditanya sama teman-teman di Instagram Iya. aku, Kak spill dong produknya gitu kan. Jadi kan kita semangat untuk membuat konten tersebut. Benar. Itu karena ini ya, karena apa? Ada permintaan ya, Iya, Kak Nisa dari ini ya, teman-teman di Instagram. temannya, followers ya. Iya, followers. Ya itu tadi yang apa yang masih belum ini kan kami memposisikan sebagai pemula ya Kak Nisa, izin Kak Nisa ya. Izin bertanya Kak Nisa ya. Kalau apa ya? Misalnya nih kami nih misalnya mau terjun nih di TikTok apa affiliate misalnya. Langkah yang pertama tuh yang harusnya itu kan bikin konten ya Kak Nisa ya. Bikin konten, habis itu followersnya banyak. Kemudian lagi kita daftar di ini ya, TikTok Shop Affiliate itu. Kira-kira apakah kita itu langsung jual saja? Nah, sebagai macam itu gimana Kak Nisa? Ini belum nyampe sih. Enggak harus seperti itu, Pak. Kadang ada beberapa ide-ide konten yang bisa dijadiin contoh. Seperti misalkan sosial eksperimen. Jadi kita tuh yang pertama itu naikin followers dulu. Followers benar. Naikin followers. Itu syarat pertama teman-teman sekalian. Naikin followers, naikin viewers. Kadang kalau kita terus-terusan upload, walaupun viewers kita tuh mentok sedikit ya. Mentok di 200 atau di 300. Kalau kita semakin dalam sehari itu mungkin kita bisa upload 3 sampai 2 video atau lebih, bahkan sebenarnya itu naikin performa juga sih. Nah, dan nggak harus tentang kita jualan di TikTok affiliate. Bisa juga dengan cara kita membuat konten dan nanti mungkin kalau kita dilihat konten kita bagus, terus kita juga dilihat konten kita itu menarik ya. Ada beberapa juga seller atau orang itu mau bekerja sama dengan kita, Pak. Di situ juga bisa dapat duit. Nggak harus dengan cara kita daftar TikTok affiliate. Kalau TikTok affiliate kan otomatis kita harus mempromosikan harus produk. Terikat kan ya kan? Iya. Kita nggak juga terikat, Pak. Tapi kita tuh harus mempromosikan produk tersebut. Tapi kalau misalkan kita ini dari kerjasama kan terikat bentuknya. Benar. Kan ada kontrak dan juga kontrak itu kan biasa dibayar per bulannya berapa gitu kan. Justru itu uangnya yang lebih gede daripada kita TikTok affiliate kan cuma komisi paling satu produk itu 5.000, 10.000, bahkan 20.000. Tapi kalau kita kerjasama itu bahkan sampai bisa berjuta-juta, Pak. Tuh kalau kita kerjasama, tergantung konten yang kita buat dan seberapa banyak minat dari masyarakat untuk melihat konten kita. Nggak harus jualan sih. Iya, kadang kan ada yang pikir, aku nggak bisa jualan. Iya, itu makanya tadi Kak Nisa tuh. Sebenarnya ada banyak ide yang bisa kalian tumpahin ke TikTok. Karena TikTok ini kan sekarang banyak banget jangkauannya. Kita lihat dari sudut mana, dari anak kecil hingga orang dewasa, bahkan sampai orang tua pengguna TikTok. Bahkan aku pernah lihat di beberapa FYP aku lewat, bahkan ada nenek-nenek pun TikTok. TikTokan juga, gitu Pak. Ya karena ini kan sekarang ini lagi apa booming sekarang kan TikTok. Dulu itu kan
IG kan, IG, YouTube. Cuman sekarang kan sudah ngerembek-rembek ke TikTok. Kalau kita kenal dulu kan TikTok itu kan kesannya kan joget-joget, Iya, jedak-jeduk kayak misalnya pada saat bau Alphalibel ya teman-teman sekalian pada tahun 2017 tuh lagi booming tuh bau Alphalibel. Banyak yang menghujat tuh apa itu. Tapi kan sekarang dia menghasilkan Nah, itu kan padahal kan katanya itu kalian baru basah, aku sudah nyelam katanya itu. Nah, itu salah satunya teman-teman sekalian. Nah, jadi dapat dirangkum tadi itu teman-teman sekalian bahwasanya untuk apa ya TikTok live affiliate ini sebenarnya itu yang pertama kita tuh naikkan apa ya lebih kepada brand dari TikTok itu sendiri Mbak ya. Viewers, subscriber. Kemudian insya Allah kalau misalnya sudah banyak ada saja tawaran Mbak ya dari beberapa ini perusahaan-perusahaan. Kita tuh harus kalau misalkan kita tuh harus punya tema tersendiri Pak terkait kalau misalkan setiap konten kreator itu pasti punya ciri khas. Iya. Nah, kita bisa lihat ciri khas dari kontennya Pak Mail ini apa sih tentang bisnis. Iya. Kadang kalau misalkan kita berbicara tentang ngobrol, podcast dan lain sebagainya kan agak sedikit mungkin masyarakat lihat bisnis. Tapi kalau misalkan kita gimana nih kreativitas kita untuk supaya agak lebih menarik dan lebih menantang. Contohnya kita berada di sini, jadi kan suasananya juga agak beda. Iya. Nah dari situ masyarakat tuh tertarik untuk menonton konten kita tuh terus-terusan, dan dari situ juga dilihat banyaknya minat followers untuk menonton konten kita, dan dilihat kalau biasanya video kita viral itu ada beberapa banyak dari seller ataupun sebagai macam itu ngajak kerja sama Pak. Nah, benar. Itu yang menghasilkan duit lebih banyak daripada TikTok affiliate. Itu sebenarnya itu. Tapi karena aku itu cuma nyari seseran aja, belum fokus ke konten. Nah, seseran ya teman-teman sekalian. Kalau untuk seseran boleh lah kalau mau gabung di TikTok affiliate. Kalau tapi seseran TikTok affiliate juga kalau misalkan sukses Pak, mungkin bisa sampai 30 juta, 10 juta komisinya, tapi tergantung sih. Itu tergantung jumlah berapa barang yang dicek ya kan saya dari akun kita itu ya. Juga sih orang yang bikin konten juga kalau misalkan menarik, aku kayaknya dia benar-benar ngeracunin aku buat beli gitu. Nah, jadi kan lebih banyak orang yang check out kan. Di situ juga semakin banyak orang yang ini. Kita juga semakin banyak dapat komisi. Iya. Tapi biasanya Kanisa kalau misalnya cewek emang lebih kepada produk-produk kecantikan memang. Apalagi misalnya Kanisa ini seorang misalnya model kemudian juga makeup artist itu sangat mempengaruhi viewers yang nonton. Misalnya Khoirunisa, MUA terkenal di Palembang. Itu doa ya teman-teman sekalian. Itu salah satu membuat orang itu agar mau nih seperti Kak Nisa itu salah satunya. Itu teman-teman sebenarnya TikTok Shop ini salah satunya itu kita tuh menjual kreativitas ya Kak Nisa. Kreativitas bener. Kemudian kalau misalnya kita tuh tidak meningkat apa yang kita sajikan tuh otomatis itu kata Nisa tadi bosan orang nonton itu tuh terus. Biasanya viewersnya aku pernah Pak waktu itu bikin konten yang monoton. Iya. Di mana tuh konten? Gitu aja di TikTok. Karena kan memang TikTok belum ke YouTube belum. Iya. Di TikTok itu kan monoton jadi orang tuh berkurang lah minat orang untuk nonton kan. Jadi aku coba lagi untuk cari kreativitas atau mungkin barang yang aku mau sepil itu sebelumnya aku ini dulu jangan nonton video ini gitu kan. Jadi kan orang kenapa nggak boleh nonton video ini kan itu ya. Kalau di TikTok itu ada beberapa hook Pak yang mungkin bisa digunain kalau mau opening untuk suatu video agar lebih menarik gitu sih. Mungkin banyak pelajarin aja lah dari kitab hitam TikTok. Itu sebenarnya ini kan saya tuh rumusnya jurnalistik sebenarnya itu. Rumus jurnalistik itu ada namanya itu the power of title. Jadi misalnya seperti halnya YouTube itu ada thumbnailnya. Thumbnail misalnya itu TikTok haram. Nah itu otomatis orang yang mau nonton itu pasti akan penasaran kan. Wah kok bisa haram? Itu sebenarnya the power. Karena ternyata yang haramnya itu yang karena yang seperti halnya konten-konten yang ngemis sebagai macam itu dilarang karena ngemis itu kan sangat tindakan tidak terpuji. Itu salah satu yang teman-teman sekalian. Ada lagi kan saya ingin mungkin closing statement yang disampaikan kepada ini penonton, silakan. Mungkin teman-teman sekalian kalau mau mencoba untuk menjadi konten kreator ya walaupun pemula. Kalau aku sendiri juga pemula Pak. Jadi kalau kata orang Palembang itu begoyer baik. Iya. Nah jadi kalau untuk memulai sesuatu itu ya kita tuh harus berani untuk mencoba dulu. Kalau kita tuh dari awal kayaknya aku nggak bisa deh promosi barang, kayaknya aku nggak bisa deh ini, maka kita nggak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau kita udah berani dari awal, aku pengen terjun ke dunia konten kreator, nggak apa-apa kita mulai dari hal kecil.
Karena kenapa? Justru hal kecil kalau kita konsisten itu berhasil biasanya. Iya. Teman-teman, yang penting konsisten, itu yang paling penting. Mau seberapa banyak yang nonton, bahkan 0 pun yang nonton, kalau teman-teman Terus up terus video, bener. tetap semangat Bener. buat konten. Kalau bisa, oh kok ini videonya viewersku dikit, aku coba cari lagi nih Iya. ide-ide yang lain, gimana caranya viewersku naik. Itu jangan patah semangat intinya kalau mau menghasilkan duit yang banyak. Nah, Di itu. TikTok khususnya. Nah, itu teman-teman sekalian, closing statement dari Kak Nisa. Sebenarnya bisnis apapun tuh itu Kak Nisa ya, salah satunya itu tekad ya, tekad dan keinginan kita tuh mau sukses, mau maju, kita mau bebas keuangan kita sebagai macamnya itu, jangan terlalu banyak mikir ya kan. Kalau terlalu banyak mikir itu ujung-ujungnya nggak pede mau mulai kan. Itu salah satu, mulai dari hal yang kecil, insya Allah dari ketekunan tersebut akan menghasilkan pundi-pundi kesuksesan, seperti halnya Kak Nisa di samping kita ini. Kira-kira Dan teman. yang terpenting Pak, kita tuh harus membuat konten yang bermoral dan berpendidikan. Jadi walaupun memang kita nggak harus di bidang akademis, bisa juga di bidang kecantikan, bisa juga di bidang kan banyak orang yang nyanyi, banyak, pokoknya banyak berbagai macam ide kreativitas, nggak harus dengan konten-konten yang nggak bermoral. Iya, benar. Karena kan kebanyakan ada beberapa konten yang nggak bermoral, tapi juga alhamdulillah di TikTok aku selalu melihat dan video-video yang bermoral itu di-up. Nah sekarang kan TikTok itu ada yang namanya pelanggaran, fitur pelanggaran. Ada. Kalau memang misalkan konten-konten Bisa yang dilaporkan itu. kekerasan, itu otomatis Bisa dilaporkan. dihapus oleh TikTok, Pak. Bisa dilaporkan, langsung di down-kan kan itu kan. Makanya teman-teman harus membuat konten yang bermoral. Nah, itu salah satu yang teman. Jadi jangan hanya mengejar subscribe, kemudian mengejar viewer, tapi lebih dibandingkan itu, apakah postingan yang kita buat tersebut bisa bermanfaat atau tidak, itu kira-kira teman-teman. Ini kan Nisa, sebelum ditutup ini, kita ada jargon ini. Mungkin Kak Nisa juga pernah lihat ya jargonnya ini. Apa, Pak, jargonnya? Jadi kalau misalnya Baby Podcast bisa jadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Kalau bisa seperti ini, tekad yang bulat, bisa jadi seperti ini. Seperti doa, pengusahanya cuan. Pengusaha itu kira bisa dimulai Kak Nisa, bisa jadi pengusaha. Oke, kira-kira. Oke, siap Kak Nisa? Baik, BB Podcast bisa jadi pengusaha. Baik, terima kasih. Saya Mailhan Batim beserta narsum kami, Pak Indonesia. Terima kasih Kak Nisa sudah meluangkan waktunya. Semoga konten bermanfaat. Jika ada misalnya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.